Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Maaf bacaannya ini tandanya puasa loh guys. Nah, apa ya nanti kalau saya berdiri nanti bakar tuh puasa saya. Yang kami muliakan para alim ulama, hadirin wal hadirat, jamaah masjid besar al-muhajirin, Parindu, beserta ormas Islam, orang Islam yang sama-sama kita berkumpul di masjid yang penuh barokah semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak terhingga, tidak terhitung, bahkan nikmat yang tidak pernah kita doa, nikmat yang tidak pernah kita minta, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kepada kita. Kita tidak pernah mungkin minta makan, tapi Allah Ta'ala bagi kita makan. Tidak pernah mungkin kita minta kaki ini ada dalam kehidupan kita, tapi kaki ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah kita mungkin minta tangan ini ada dalam kehidupan kita, tapi tangan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang ketika kita lahir ke dunia ini sudah komplit nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka kita selaku hamba Allah senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan nikmat inilah kita berkumpul di tempat yang penuh barokah di masjid yang kita cintai dalam rangka safari Ramadan, dalam rangka safari Ramadan. Yang adalah nikmat yang sangat besar. Kita bertemu dari berbagai macam ormas, dari berbagai macam daerah yang tadinya tidak pernah ketemu sekarang, yang awalnya mungkin kenal tapi karena kesibukan tidak pernah ketemu, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang. Ini nikmat yang besar. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberitakan oleh Nabi, bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di yaumil akhir menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamatkan di mahsyar. Kalau di mahsyar selamat, maka nanti perjalanan selanjutnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa sholawat salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa alhamdulillah sudah berapa hari kita puasa ya? 4 hari ya? 4 hari ya? Alhamdulillah. Sudah 4 hari kita puasa. Yang pertama tentunya kita berdoa semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengajukan lamaran kita dari SD naik ke SMP, diterima di SMP, tentunya kita merasa senang. Sudah tamat SMP, kita melamar tes masuk ke jenjang selanjutnya SMA, diterima lamaran kita, alhamdulillah. Udah selesai SMA, lanjut lagi kuliah, diterima, alhamdulillah, senang. Sudah selesai kuliah, ngelamar lagi pekerjaan, diterima pekerjaannya, alhamdulillah. Udah kerja, ngelamar lagi, ngelamar calon, diterima, alhamdulillah. Kita senang, orang tua kita senang, kawan kita senang, tetangga kita senang. Ketika kita punya hajat, kita lamar, apapun yang kita lamar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengajukan proposal, diterima proposalnya. Saya kenakan kepada Pak Dewan, mengajukan proposal kepada Dewan, diterima proposalnya kan? Alhamdulillah, kita senang dong dia. Nah, bagaimana kalau kita di ibadah? Kalau sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau baca Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, infak kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau Allah Subhanahu wa taala terima, apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya? Kalau kita diterima, melamar kerja aja begitu besar manfaat yang akan diberikan kepada kita. Makin bergengsi apa yang kita lamar, instansi yang kita lamar, maka manfaatnya semakin besar. Apalagi kalau kita lamar langsung ke presiden, diterima sama presiden, diterima jadi wakil presiden. Ya mungkin lah. Pokoknya diterima, ya kan, jalurnya cepat, patah. Manfaatnya begitu besar Allah Ta'ala berikan kepada kita. Gimana kalau kita ini Allah Ta'ala terima kita? Allah, ya kan? Jangankan sholat kita Bapak Ibu, jangankan baca Quran kita, jangankan jalan kita dari rumah ke masjid, yang pakai motor bensinnya berapa liter dihabiskan, jangankan infak sedekah kita, zakat kita, jangankan puasa kita menahan lapar dan dahaga siang hari, menahan nafsu di siang hari. Kalau saja dikatakan ulama, kita makan, kita baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau doa kita makan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tuh satu kali makan kita ini dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka. Alhamdulillah. Makan aja kalau kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini bisa bebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Gimana sholatnya kalau diterima Allah taala? Bagaimana zikirnya kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Qur'annya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka perkara yang paling penting ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan yang di sini semua ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tanda salah satu misalnya nih zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan subhanallah, Allah taala terima zikir kita. Maka ulama katakan la azidannakum, akan kami tambah nikmatnya. Bagaimana Allah taala tambah nikmatnya? Apakah dikasih mobil cash? Apakah dikasih rumah cash? Apakah dikasih harta cash? Apakah dikasih apa gitu yang cash? Tapi ulama katakan ciri salah satunya ketika zikir
zikir kita subhanallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan untuk mengucapkan subhanallah yang kedua. Subhanallah yang kedua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimudahkan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan subhanallah yang ketiga. Subhanallah yang ketiga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita mengucapkan subhanallah selanjutnya. Kalau kita di sholat asar tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk sholat maghrib berjamaah. Kalau sholat maghrib berjamaahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, zuhur berjamaah. La azidannakum, kami tambah terus nikmat kepada kalian. Ditambah lagi. Kalau kita kan ditambahnya taunya duit nambah, ya kan? Rumah nambah, ya kan? Apalagi kendaraan nambah, ya kan? Suami nambah, ya. Benar. Kan gitu ya? Coba sekali-kali kita mikir, ya Allah tambah sholat saya, ya Allah. Tapi maksudnya jangan sholat subuh 2 rakaat jadi tambah 3 rakaat, ya kan? Ya Allah puasa saya, ya Allah. Hari ini ya Allah saya baru bisa puasa daripada lapar dan dahaga, ya Allah. Masih ngomongin orang, ya Allah. Besok jangan ngomongin orang lagi, ya kan? Minta lagi sama Allah, ya Allah. Ini mata, ya Allah. Matanya, mulutnya udah puasa, tapi ini jempol nih puasanya, ya Allah. Mulut kita ngomongkan orang. Ini jempol ngomongkan orang. Tokan sana, tokan situ, kan? Ngerumpi pakai jempol kan? Bisa pakai jempol, ngerumpi bang. Tekan sana, tekan sini saya. Tapi insya Allah Bapak Ibu sama. Orang kerja kalau nggak baca Quran, nggak zikir pasti pegang HP. Nah, ya kan? Nggak baca Quran, nggak zikir, nggak sholat, pasti pegang HP. Alhamdulillah. Dakwah pegang HP. Alhamdulillah. Ditambah tuh kalau kita misalnya bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amal kita akan ditambah. Bahkan nanti amal kita akan diberikan kenikmatan, kemanisan. Jadi jeruk rasanya manis, sholat juga ada rasanya. Apel itu rasanya manis, zikir juga ada rasanya. Ya kan? Rambutan itu rasanya manis, begitu juga baca Quran itu ada rasanya. Rambutan manis, apel manis, durian manis, apalagi semangka manis. Sengaja nih ngomongnya biar beliau. Bahasa beliau yang manis-manisnya. Beliau. Ada rasanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada rasanya bukan hanya nasi padang aja. Yang ada rasanya bukan hanya buah-buahan aja. Yang ada rasanya bukan hanya cendol aja. Yang ada rasanya bukan hanya jus-jus mangga jus bukan. Tetapi setiap amal ada rasanya. Tahu rasanya amal? Rasanya amal yang mulia ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau seorang yang merasakan nikmatnya puasa, maka dia pengen tuh setiap hari puasa. Pernah nggak kita dengar? Sahabat-sahabat dulu tuh saking senangnya dapat perintah puasa, pengen 1 tahun puasa terus, Ramadan terus. Sama lah kan seperti kayak kita. Kita kan pengen setiap tahun tuh setiap bulan Ramadan kayak apa ya? Setiap Ramadan terus kan kita sabari terus nih. Ya. Orang dulu tuh ketika dia sholat pengantin baru sakit tahu rasanya, nikmat rasanya. Ketika pengantin baru sholat 2 rakaat, wahai istriku izinkan aku sholat 2 rakaat. Ketika dia sholat 2 rakaat, ya kan, selesai nggak selesai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada sudah. Nanti besoknya lagi, wahai istriku udah sampai izinkan aku sholat 2 rakaat. Wah, selesai nggak selesai, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lupa ada yang mulia pengantin baru. Karena apa? Karena sahabat dulu tuh merasakan nikmatnya sholat. Sampai datang kepada Nabi, ya Nabi, apakah aku tidak punya hak, kata istrinya. Diceritakan, begitu rupanya ini. Ya, bahkan Sayyidina Ali ketika tancap daripada panah masuk ke dalam
kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat, maka kita ketika beramal sampai dapat nikmatnya. Ketika kita zikir sampai dapat nikmatnya. Ketika kita puasa sampai dapat nikmatnya. Ketika kita sholat sampai dapat nikmatnya. Ketika kita baca Quran sampai dapat nikmatnya. Kalau udah dapat nikmat baru dia bisa mau ada rasa pulang, ya kan? Tapi kalau tidak terasa nikmatnya, mana mau pulang lagi? Yang puasa lagi. Malas nak sholat lagi, malas nak ke masjid lagi. Maka kita doa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah halawatul iman, daripada kemanisan iman, berilah kenikmatan ibadah, khususnya di bulan Ramadan. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Kalau kita masuk Ramadan, ya Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh banyak-banyak apa? Yang pertama suruh banyak kalimat la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa lagi? Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi ketika masuk Ramadan, amalan yang salah satu disyariatkan, yang fadilahnya besar, kita ini disuruh banyak zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah ini kunci surga. La ilaha illallah nabi sebab kalimat daripada iman. Ketika seorang ada kalimat la ilaha illallah, amal sekecil apapun yang ia kerjakan maka akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan puasa, amalan sebesar darah. Darah apa itu? Darah. Kita kasih dengar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Betul. Oh, bahasanya agak bingung ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan bahwasanya itu darah itu seperti apa? Kan sekecil-kecilnya benda. Kalau misalnya emas itu 1 gram itu berapa harganya? Katakanlah 1 gram sekarang berapa? Hah? 1 juta. Sebut ya Pak. 1 juta, ya kan? 1 juta. Tapi kalau ditopak lagi kan emas sampai sebesar darah. Sebesar darah itu ulama mengatakan kalau kita tuh buka pagi-pagi itu buka jendela kamar tuh, buka jendela kamar, kita kebut-kebut tuh apa namanya kasur atau bantal tuh, kan ada yang kena cahaya penerbangan tuh, ya kan? Ada yang penerbangan kena cahaya itu darah. Kalau lama itu kayaknya itulah darah kecil kan? Nah kalau emas begitu mahal 1 gramnya tapi dipecah-pecah sebesar darah, kira-kira ada harganya. Tambah lagi mungkin mahal intan, lebih mahal daripada emas. Sebesar darah dipecah-pecah 1 gram harganya mungkin miliar, tapi dipecah-pecah sebesar darah nggak ada harganya. Tetapi amal sebesar darah maka nilainya lebih mulia, lebih besar daripada dunia berekspansi. Nah amal kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Ketika dalam hati kita adalah ilaha illallah. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang memberi rezeki kepada kita. Alhamdulillah, sekarang kita bisa melihat, sekarang kita bisa mendengar, sekarang kita bisa berjalan, sekarang kita bisa memegang, semuanya karena la ilaha illallah. Man akhiri kalamihi la ilaha illallah. Kalau keyakinan ini nancap di arah bulan Ramadan ini nancap betul kalimat la ilaha illallah sampai mati kita, man akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Maka akan masuk surga. Alhamdulillah. Yang kedua, banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Di bulan Ramadan ini banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Kenapa? Karena kesusahan hidup kita di dunia ini bukan karena kita tidak punya kendaraan yang kita inginkan. Kesusahan hidup kita di dunia ini bukan karena kita tidak punya rumah yang kita inginkan.
Kesusahan hidup di dunia ini bukan karena kita tidak punya keluarga yang kita inginkan atau yang lain dan lain sebagainya, tetapi ulama katakan kesusahan hidup di dunia ini ketika manusia di dunia ini banyak salah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sama Allah Subhanahu wa taala ada salah hadirin mulia, susah. Mau dia hartanya berlipat-lipatkan, mau dia mobilnya mengkilatkan, ya kan? Mau dia rumahnya bertingkat-tingkat kan, mau dia istrinya 4 kan. Nah, tadi kan udah suami lah, nah sekarang ke sini. Nah iya, timbang ya. Tapi kalau dia ada salah sama Allah Subhanahu wa taala, ini gimana kalau suami istri di rumah marahan? Di rumah tuh marah, rumahnya gedong tapi marahan, enak enggak? Kalau sama anak marahan ada masalah, enak enggak? Kalau di sekolah guru sama murid ada salah, muridnya salah atau gurunya salah malahan, belum maaf-maafan, belum diampuni maafnya, enak enggak hidupnya? Kalau di kantor kita ini punya salah sama atasan atau atasan sama bawahan, enak enggak ada di kantor? Enggak enak. Kalau kita di dunia ini punya salah sama Allah Subhanahu wa taala, pasti enggak enak hidupnya. Enggak enak hidupnya. Karena orang yang enggak enak hidupnya tuh orang yang ketika di dunia punya salah sama Allah. Maka di bulan Ramadan ini kita banyak-banyak istighfar. Yang ketiga, Allah Ta'ala perintahkan kita suruh minta surga. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta surga kenapa? Karena itu surga ada tempat kebahagiaan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman. Jadi kita nih Bapak Ibu sekarang ini lagi perjalanan. Ya kan, ada yang dari rumah berjalan ke pasar, ada yang dari rumah berjalan ke kantor, ada yang dari rumah berjalan ke laut, ada yang dari rumah berjalan ke sawah, ada yang dari rumah berjalan ke sekolah. Tapi hakikatnya semua orang ini sedang berjalan ke surga atau berjalan ke neraka. Itu hakikatnya tuh. Jadi setiap orang ini dia lagi berjalan arah ke surga atau arahnya arah ke neraka. Kalau dia ini arah ke surga, senanglah dia hidup di dunia ini. Ya kan? Bagaimanapun ceritanya kalau jalannya ke surga, ya kan? Kalau jalannya ke surga di dunia ini apapun posisinya, kalau jalannya ke surga, laki-laki kan dia, perempuan kan dia, anak-anak kan dia, orang tua kan dia. Kalau jalannya ke surga, nikmat hidupnya senang terus, yang dibayangkan kenikmatan surga. Tapi kalau jalannya ke neraka, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan kita minta betul-betul jauhkan dari neraka. Ya Allah, jauhkan dari neraka ya Allah, jangan sampai masuk neraka. Karena itu neraka itu puncaknya kesengsaraan. Neraka itu puncaknya penderitaan. Neraka itu puncaknya siksaan yang akan diterima oleh orang ketika dia di dunianya tidak beriman, tidak beramal soleh. Maka surga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, tidak pernah terlintas oleh pikiran kita, bahkan tidak pernah terbesit oleh hati kita. Itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya untuk orang yang berpuasa. Ya, hadirin yang mulia, kita sama-sama dengar ini surga betul-betul dihias oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan neraka betul-betul ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Artinya Allah taala inginkan semua kita ini masuk ke dalam surga. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala inginkan kita ini betul-betul selamat dari azab api neraka. Amin.
berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di samping kita di dunia, kita juga harus sering-sering mendengarkan cerita indahnya surga. Supaya apa? Supaya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang kebahagiaan kepada para sahabat. Nabi aja berdoa, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan, tidak ada kebahagiaan selain daripada kebahagiaan di akhirat. Surga ya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika sahabat kelaparan dalam perang Khandaq, menjerit di perut, diikat dengan batu, ya kan? Menjerit sahabat lapar sampai pingsan kepada kita ya, kepanasan. Tetapi ketika mengadu kepada Nabi, doa pun diajarkan yang sama. Allahumma la aisha illa al-aisha al-akhirah. Tidak ada penderitaan yang sebenarnya daripada penderitaan akhirat. Di dunia kalau kita senang untuk Allah Subhanahu wa taala sampai surga senang terus. Nah, kalau di dunia kita ini susah untuk Allah, sampai surga ujungnya akan senang. Tetapi kalau kita susah senang tidak karena Allah ketika di dunia ini, maka nanti sampai akhirat berujung daripada penderitaan yang selama-lamanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama meningkatkan kualitas daripada puasa kita. Berapa menit? Belum ya? Berapa menit lagi? Setengah jam. Ya, kita tingkatkan daripada puasa kita. Ya kan? Kita ingin rumah-rumah yang terbaik. Kita ingin kendaraan-kendaraan yang terbaik. Kita ingin keluarga-keluarga yang terbaik. Kita ingin makan makanan yang terbaik. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala inginkan ketika kamu buat amal-amal yang terbaik, sholat yang terbaik, zikir yang terbaik, baca Quran yang terbaik, habis itu infak yang terbaik. Nah, di puasa kita sembahkan yang terbaik. Kan biasanya di puasa hanya menetapkan dan dada. Ini tahun ini coba mata dipuasain. Kita coba lagi mulut kita puasain. Akan kita coba lagi bagaimana hati kita puasain. Menahan lapar dan dahaga dan menahan hawa nafsu kita. Karena kalau kita mampu menahan hawa nafsu kita karena Allah Subhanahu wa taala, orang ini akan masuk surga. Kenapa? Karena surga tidak jauh rupanya kata ulama. Surga itu hanya 2 langkah aja, Pak. Hanya 2 langkah aja, Bu. Surga itu tidak jauh rupanya surga. Hanya 2 langkah. Enak enggak? Hanya berapa langkah? 2 langkah saja. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. 2 langkah aja surga tuh. Langkah pertama kaki kiri injek nafsu, ya kan? Langkah kedua kaki kanan masuk surga. 2 langkah saja. Ini masalahnya ketika manusia injek nafsu, banyak yang kepleset. Banyak yang kepleset, tidak sukses dia injak nafsu nih. Makanya Allah Subhanahu wa taala nafsu ini kalau diinjak nanti dia akan mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kebanyakan. Ya kan? Oh, lagi enak-enak ngumpulin duit, disuruh infak, disuruh sedekah, disuruh zakat, ya kan? Untuk bangun masjid, untuk bangun madrasah, untuk pesantren, fakir miskin, yatim piatu, lisa dakwah. Tadi sudah sabari. Lagi enak-enak di rumah, Allahu Akbar, disuruh ke masjid, ya kan? Lagi enak-enak baca Quran, suruh baca Quran. Lagi enak-enak itu untung sawit, untung dunia, ingat dunia, disuruh ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi enak-enak makan, datang bulan Ramadan suruh enggak makan. Itu apa maksudnya hadirin yang mulia? Maksudnya ini Allah Taala mau bagi tahu kepada kita nih, sebenarnya kenikmatan lapar itu lebih tinggi daripada kenyang. Bahwasanya kenikmatan di masjid itu berkumpul dengan orang beriman di masjid lebih nikmat daripada berkumpul di rumah saja. Sebenarnya kenikmatan mengingat Allah lebih tinggi nikmatnya daripada hanya mengingat dunia. Sesungguhnya kenikmatan membaca Al-Quran lebih hebat daripada membaca Quran. Sesungguhnya nikmatnya menginfakkan harta, mensedekahkan harta itu lebih nikmat daripada
daripada apa? Daripada mengumpulkan harta saja. Kenikmatan orang yang beriman khususnya di bulan Ramadan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari mulia ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Disuruh puasa, insyaallah. Disuruh sholat, ayo baca Quran, monggo. Disuruh zikir, disuruh sedekah, infak, sedekah. Disuruh zakat, pasti nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan hikmah, kenikmatan, kebahagiaan di balik perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini Ramadan tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi kita bisa menahan nafsu kita sehingga kita ijak nafsu kita 1 bulan. Kalau 1 bulan ini kita berhasil mengijak nafsu, yang nafsu ini ditumpahi oleh setan. Kalau bulan Ramadan Bapak Ibu, nafsu ini dibantu sama setan, ya kan? Nafsu ini diojok-ojok sama setan. Ini Ramadan setan dibelenggu sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita sama nafsu aja nih. Yuk, siapa menang? Lu apa gua? Begitu. Sama nafsu tantang nafsunya. Lu apa gua yang menang nih? Kalau kita Ramadan ini mampu ijak nafsu kita yang mulia, nanti di bulan Ramadan ulama katakan kita akan dimudahkan mengamalkan agama selama 11 bulan. Datang aja Ramadan ijak lagi nafsunya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita khususnya pada hari ini dan amalia-amalia baik yang wajib maupun yang sunnah di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nampaknya ini sudah mendekati azan maghrib. Nah, kita dulu kita akan lanjutkan dengan program kita. Untuk sempurnanya majelis kita tutup dengan doa subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.